Arab Saudi mencakup lebih dari 830.000 mil persegi, menjadikannya negara terbesar ke-12 di bumi. Namun, negara ini jauh lebih mengejutkan daripada yang dibayangkan kebanyakan orang. Ini bukan sekadar lautan pasir gurun tanpa akhir. Tersembunyi di dalam kerajaan ini terdapat pegunungan menjulang tinggi, dataran hijau yang dibentuk oleh hujan monsun, pantai Laut Merah yang jernih sebening kristal, dan kota batu kuno yang usianya lebih tua daripada piramida Mesir. Arab Saudi juga merupakan pengekspor minyak terbesar di dunia, dan perusahaan raksasanya, Saudi Aramco, bernilai hampir 2 triliun dolar Amerika Serikat. Kekayaan luar biasa itu mendanai gedung pencakar langit futuristis, proyek mega bernilai miliaran dolar, kekuatan militer, dan pengaruh keluarga kerajaan Al Saud, yang kekayaannya diperkirakan mencapai sekitar 1,4 triliun dolar Amerika Serikat. Namun, di balik minyak, kemewahan, dan rahasia kerajaan, lebih dari 35 juta orang menjalani kehidupan yang rumit sekaligus menarik di dalam kerajaan misterius ini. Dan beberapa fakta tersembunyi di sini mungkin akan sepenuhnya mengubah cara Anda memandang Arab Saudi selamanya. Jika Anda mendarat di Riyadh saat musim panas dan melangkah keluar pada pagi hari, kota ini bisa terasa benar-benar kosong. Suhu sering mencapai 122 derajat Fahrenheit, membuat jalanan sunyi di bawah panas gurun yang menyengat. Toko-toko tutup, jalan raya sepi, dan ibu kota ini hampir terasa seperti kota hantu raksasa. Namun, semuanya berubah setelah matahari terbenam. Saat udara yang lebih sejuk datang, Riyadh kembali hidup dengan luar biasa. Jalan raya dipenuhi Lamborghini, Ferrari, dan Rolls-Royce, termasuk mobil mewah yang dilapisi emas asli. Pasar tradisional kembali buka, kafe mewah dipenuhi keluarga dan profesional muda, sementara musik menggema di kawasan hiburan yang sangat besar. Di pusat semua itu terdapat Riyadh Boulevard, jantung kehidupan malam kota ini. Cahaya terang, restoran internasional, daging domba panggang khas Arab yang menggoda, sushi Jepang autentik, dan energi tanpa henti membuat kawasan ini terasa sebanding dengan Dubai atau bahkan London. Dan untuk salah satu pemandangan paling tak terlupakan di Arab Saudi, para pengunjung menuju Sky Bridge terkenal di dalam Kingdom Tower. Berdiri tinggi di atas cakrawala kota yang bercahaya, sambil memegang koktail non-alkohol, Anda dapat menyaksikan seluruh kota futuristis itu bersinar tepat di bawah kaki Anda. Berikut sesuatu yang mengejutkan hampir setiap pengunjung pertama kali ke Arab Saudi. Berjalanlah di kawasan belanja mewah di Riyadh atau Jeddah, dan Anda akan melihat perempuan mengenakan abaya hitam elegan. Namun, lihat lebih dekat. Beberapa abaya tersebut adalah karya desainer dari Dior atau Gucci yang bernilai ribuan dolar. Di baliknya terdapat busana mode mewah, kalung berlian, dan koleksi perhiasan dengan nilai kekayaan yang luar biasa. Selama puluhan tahun, perempuan Saudi hidup di bawah hukum perwalian yang ketat, di mana wali laki-laki secara hukum dapat mengendalikan bagian penting kehidupan mereka, termasuk perjalanan, pekerjaan, bahkan beberapa keputusan pribadi. Namun, Arab Saudi telah berubah drastis hanya dalam beberapa tahun. Sejak tahun 2018, perempuan diizinkan mengemudi, partisipasi perempuan dalam dunia kerja meningkat hingga lebih dari 36%, dan perempuan berusia di atas 21 tahun kini dapat memperoleh paspor serta bepergian ke luar negeri tanpa izin laki-laki. Bahkan, abaya sendiri telah berkembang dari pakaian religius yang ketat menjadi simbol gaya dan ekspresi pribadi. Pada saat yang sama, polisi agama yang dulu sangat ditakuti kehilangan sebagian besar kekuasaannya sekitar tahun 2019, menandai perubahan budaya besar di dalam kerajaan ini. Bagi pelancong perempuan yang bepergian sendiri, kenyataan saat ini terasa sangat berbeda dari stereotip lama. Perempuan asing dapat memesan hotel secara mandiri, menggunakan aplikasi transportasi daring dengan bebas, dan menjelajahi tempat-tempat seperti Jeddah Corniche dengan aman hingga larut malam. Di sebagian besar kawasan wisata, mengenakan abaya penuh atau penutup kepala tidak lagi diwajibkan secara hukum bagi pengunjung. Meskipun pakaian sopan tetap diharapkan sebagai bentuk penghormatan budaya. Dan bagi banyak wisatawan, perubahan ini memperlihatkan sisi Arab Saudi yang sama sekali berbeda, sisi yang jarang diduga oleh dunia luar. Pernikahan di Arab Saudi bukan sekadar menghabiskan kekayaan, tetapi benar-benar mendefinisikan ulang arti kemewahan. Beberapa perayaan mencapai puluhan juta dolar, dengan istana disewa hanya untuk satu malam, rangkaian bunga mewah didatangkan langsung dari Eropa, dan seluruh aula diubah menjadi sesuatu yang tampak seperti acara kerajaan.
Namun, inilah bagian yang mengejutkan. Dalam banyak pernikahan tradisional, pengantin perempuan dan laki-laki hampir tidak saling bertemu selama upacara berlangsung. Acara dibagi menjadi dua perayaan terpisah yang berlangsung pada waktu yang sama di aula berbeda. Di aula pria, para tamu mengenakan thobe putih sambil menikmati daging domba panggang dan nasi harum, meminum kopi Arab tanpa henti, serta menampilkan ardah, tarian pedang tradisional yang berakar dari budaya suku kuno. Sementara itu, aula perempuan terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda. Karena tidak ada pria asing yang diizinkan masuk, abaya dan hijab dilepas, memperlihatkan gaun desainer dari Chanel, Elisab, dan Valentino. Berlian berkilau di mana-mana. Penyanyi perempuan tampil secara langsung, dan telepon pintar sering disimpan demi menjaga privasi. Prosesi masuk pengantin perempuan yang megah, dikenal sebagai zifah, seringkali baru dimulai setelah tengah malam, karena kehidupan sosial di Arab Saudi berlangsung sangat larut. Di pusat pernikahan terdapat mahar, yaitu pemberian dalam tradisi Islam dari pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Bagi keluarga kaya, mahar ini dapat berupa emas, properti mewah, mobil mewah, dan uang tunai dalam jumlah sangat besar. Dan hanya setelah kedua perayaan akhirnya selesai, pengantin perempuan dan laki-laki bertemu secara pribadi, dikelilingi hadiah mewah, dekorasi setingkat kerajaan, dan pertunjukan kekayaan yang mencengangkan, yang terasa lebih film Hollywood dari upacara pernikahan tradisional. Bagi kebanyakan orang Barat, unta hanyalah hewan gurun dengan penampilan aneh. Namun di Arab Saudi, seekor unta unggulan dapat memiliki status yang sama seperti Ferrari langka, bahkan terkadang bernilai jauh lebih tinggi. Di pasar unta raksasa seperti Souk Al-Jamal di Riyadh, ratusan bahkan ribuan unta diperdagangkan setiap hari. Unta pekerja biasa dapat berharga antara 3.000 hingga 10.000 dolar Amerika Serikat. Unta balap elit bisa terjual hingga ratusan ribu dolar. Namun, unta kontes paling langka pernah mencapai harga yang sulit dipercaya, hingga 50 juta dolar Amerika Serikat. Pusat dari obsesi ini adalah Festival Unta Raja Abdulaziz yang diadakan setiap tahun, di mana kompetisi kecantikan unta saja menawarkan hadiah lebih dari 66 juta dolar Amerika Serikat. Para juri memeriksa setiap detail kecil, termasuk bentuk punuk, ukuran kepala, panjang bulu mata, bahkan lengkungan bibir unta. Kompetisi ini menjadi begitu ekstrem hingga beberapa pemilik diam-diam menyuntikkan botox dan silikon ke unta mereka agar terlihat lebih menarik. Dalam beberapa tahun terakhir, puluhan unta didiskualifikasi setelah dokter hewan menemukan prosedur kosmetik tersebut. Ya, orang-orang benar-benar melakukan operasi plastik pada unta demi memenangkan kontes kecantikan. Balapan unta juga telah memasuki masa depan dengan cara yang paling mengejutkan. Joki manusia dianggap terlalu berat, sehingga para insinyur menciptakan joki robot yang dikendalikan dari jarak jauh dengan berat hanya beberapa pon. Mesin kecil ini dipasang di punggung unta dan menggunakan lengan cambuk mekanis, sementara para pemilik melaju di samping lintasan dengan kendaraan sport mewah, sambil meneriakkan perintah melalui radio yang langsung terhubung ke pengeras suara di dekat telinga unta. Para unta mengenali suara pelatih mereka, menjadikan seluruh balapan terasa seperti perpaduan aneh antara tradisi gurun kuno dan teknologi futuristis yang hampir menyerupai film fiksi ilmiah. Arab Saudi memiliki salah satu populasi pengguna media sosial paling aktif di dunia. Dan yang mengejutkan, platform yang paling mendominasi bukanlah Instagram atau TikTok. Platform itu adalah Snapchat. Lebih dari 22 juta orang di Arab Saudi menggunakan aplikasi ini, dengan rata-rata membukanya sekitar 50 kali setiap hari. Alasannya sederhana, pesan yang menghilang otomatis dan fitur privasi yang kuat dari Snapchat sangat cocok dengan masyarakat konservatif, di mana interaksi publik antara pria dan perempuan yang tidak memiliki hubungan keluarga masih dianggap sensitif secara budaya. Daripada mendekati orang asing secara terbuka di pusat perbelanjaan atau kafe, banyak anak muda Saudi memilih terhubung dengan diam-diam melalui pembagian kode QR Snapchat. Setelah itu, pasangan memasuki apa yang disebut warga lokal sebagai tahap berbicara, membangun hubungan melalui pesan pribadi yang menghilang tanpa menarik perhatian publik maupun pengawasan keluarga. Kehati-hatian terhadap interaksi publik masih sangat kuat, bahkan hingga saat ini. Pada tahun 2018, seorang pria asal Mesir ditangkap setelah mengunggah video dirinya sedang sarapan bersama rekan kerja perempuan yang belum menikah dengannya.
Sebuah kejadian yang memicu perdebatan besar di seluruh kawasan. Saat Arab Saudi berkembang dengan sangat cepat menuju modernisasi, media sosial telah menjadi jauh lebih dari sekadar hiburan. Bagi jutaan anak muda Saudi, media sosial kini menjadi dunia digital tersembunyi, tempat persahabatan, romansa, dan kebebasan pribadi terus berkembang secara diam-diam di balik layar. Dalam banyak hal, aplikasi seperti Snapchat membantu membentuk ulang seluruh generasi sambil tetap menyimbangkan gaya hidup modern dengan tradisi budaya yang telah mengakar kuat. Di kota-kota seperti Riyadh dan Jeddah, banyak pekerja asing dapat menyewa apartemen modern dengan harga sekitar 500 hingga 1000 dolar Amerika Serikat per bulan. Bagi para profesional dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia, Arab Saudi menawarkan beberapa paket gaji paling menarik secara finansial di dunia. Gaya hidup kelas menengah yang nyaman biasanya membutuhkan biaya antara 1.300 hingga 2.130 dolar Amerika Serikat per bulan, sehingga memberikan peluang besar untuk menabung dan mengumpulkan kekayaan dibandingkan kota-kota mahal seperti New York, London, atau Sydney. Banyak pekerja asing datang dengan rencana tinggal hanya beberapa tahun, lalu pulang dengan tabungan yang cukup untuk membeli rumah, memulai bisnis, atau sepenuhnya mengubah masa depan keuangan mereka. Namun, ada sisi lain yang jarang dijelaskan dalam iklan perekrutan. Status hukum seorang pekerja asing terhubung langsung dengan pemberi kerja melalui sistem sponsor kafalah. Dalam sistem ini, para pekerja seringkali tidak dapat dengan bebas berpindah pekerjaan atau meninggalkan negara tanpa persetujuan resmi dari sponsor mereka. Bahkan perjalanan singkat ke luar negeri biasanya memerlukan izin keluar dan masuk kembali melalui sistem digital pemerintah. Hingga belum lama ini, kegagalan kembali sebelum visa berakhir, bahkan karena penerbangan tertunda atau keadaan darurat keluarga, dapat memicu larangan otomatis selama 3 tahun untuk masuk kembali ke Arab Saudi. Hal itu berarti kehilangan pekerjaan, apartemen, bahkan terkadang barang-barang yang masih tertinggal di dalam kerajaan. Pada pertengahan tahun 2025, pemerintah Arab Saudi akhirnya menghapus hukuman otomatis tersebut, menandai upaya besar untuk menarik dan mempertahankan talenta internasional. Meski begitu, kehidupan sehari-hari di Arab Saudi tetap bisa menjadi kejutan budaya yang besar bagi para pendatang baru. Panas musim panas di wilayah tengah dapat menjadi sangat berbahaya. Banyak kota dirancang hampir sepenuhnya untuk kendaraan pribadi, dan budaya berkendara di sana dikenal sangat agresif. Namun terlepas dari tantangan tersebut, ribuan pekerja asing terus pindah ke Arab Saudi setiap tahun karena imbalan finansialnya bisa sangat luar biasa. Bagi banyak orang, beberapa tahun tinggal di dalam kerajaan ini dapat menciptakan tingkat tabungan dan peluang yang mungkin membutuhkan puluhan tahun untuk dicapai di tempat lain. Ketika jalanan dapat mencapai suhu lebih dari 158 derajat Fahrenheit, bertahan hidup dari panas saja sudah tidak cukup lagi. Arab Saudi telah mengubah pengendalian iklim ekstrem menjadi proyek rekayasa nasional, menciptakan sistem berskala raksasa yang bahkan hampir tidak diketahui oleh sebagian besar dunia. Salah satu contoh terbesar adalah Masjidil Haram di Mekkah. Selama ibadah haji, hampir 3 juta jemaah dapat berkumpul di satu area pada waktu yang sama. Untuk menjaga suhu tetap nyaman, masjid ini mengoperasikan sistem pendingin terbesar di dunia untuk jenisnya, dengan kapasitas 155.000 ton refrigerasi. Bahkan ketika gurun di luar terbakar oleh panas yang menyengat, bagian dalam masjid tetap berada di antara 72 hingga 75 derajat Fahrenheit. Para insinyur Saudi bahkan mendesain ulang jalanannya sendiri. Di kawasan suci Arafah dan Mina, lebih dari 84.000 meter persegi jalur pejalan kaki dilapisi aspal putih khusus berbahan karet yang memantulkan sinar matahari dan menurunkan suhu permukaan secara drastis. Koridor hijau di sekitarnya dilengkapi sistem kabut pendingin otomatis untuk membantu jutaan peziarah yang berjalan jauh di bawah terik matahari, banyak di antaranya tanpa alas kaki. Lalu ada NEOM, proyek kota futuristis bernilai 500 miliar dolar Amerika Serikat yang sedang dibangun di tengah gurun wilayah barat laut Arab Saudi. Pusat proyek paling ambisiusnya bernama The Line, sebuah kota bercermin yang membentang sepanjang 106 mil, menjulang lebih dari 1.600 kaki. Namun lebarnya hanya 656 kaki. Di dalam kota futuristis ini tidak ada mobil dan tidak ada jalan raya tradisional. Perumahan, sekolah, rumah sakit,
dan pusat hiburan ditumpuk secara vertikal, serta dihubungkan melalui kecerdasan buatan, sehingga penduduk dapat mencapai semua kebutuhan mereka hanya dalam waktu 5 menit. Sistem kereta bawah tanah berkecepatan tinggi dirancang untuk mengangkut orang melintasi seluruh kota hanya dalam 20 menit, sementara sebagian besar lanskap alam di sekitarnya tetap tidak tersentuh. Sebagian ahli percaya bahwa The Line dapat sepenuhnya mengubah cara kota masa depan dibangun, sementara yang lain mempertanyakan apakah proyek sebesar itu benar-benar dapat berfungsi di dunia nyata. Namun, apapun hasil akhirnya, visinya tetap sangat mencengangkan. Arab Saudi tidak lagi sekadar beradaptasi dengan gurun. Negara ini sedang mencoba membangun peradaban futuristis di salah satu lingkungan paling keras di bumi. Selama puluhan tahun, banyak sejarawan memandang Semenanjung Arab tidak lebih dari gurun kosong tanpa sejarah kuno yang berarti. Namun, arkeologi modern kini sepenuhnya menulis ulang kisah tersebut. Di wilayah barat laut Arab Saudi terdapat Hegra yang juga dikenal sebagai Madain Saleh, sebuah kota kuno yang dibangun lebih dari 2000 tahun lalu oleh peradaban Nabatea, bangsa yang sama yang membangun Petra di Yordania. Lebih dari 100 makam raksasa dipahat langsung ke batu pasir raksasa, dengan fasad detail yang masih terjaga dengan luar biasa meski telah melewati berabad-abad angin gurun dan panas ekstrem. Berbeda dengan Petra yang menjadi salah satu destinasi wisata paling terkenal di dunia, Hegra sebagian besar tetap tidak tersentuh selama beberapa generasi. Banyak penduduk lokal bahkan percaya bahwa tempat itu dikutuk karena prasasti kuno memperingatkan bahwa siapapun yang mengganggu makam-makam tersebut akan menghadapi hukuman dari para dewa. Pada tahun 2008, UNESCO secara resmi menetapkannya sebagai situs warisan dunia pertama Arab Saudi. Tidak jauh dari sana, para arkeolog menemukan penemuan luar biasa lain di Oasis Khaybar, sebuah permukiman zaman perunggu bernama Al-Nata, yang diperkirakan berasal dari sekitar 4.400 tahun lalu. Kota berbentang itu pernah dihuni ratusan penduduk dan dilindungi tembok pertahanan raksasa yang membentang di seluruh lanskap gurun. Penemuan ini membuktikan bahwa masyarakat perkotaan maju telah ada di Arab bagian utara pada saat Mesir kuno dan Mesopotamia mulai bangkit menjadi kekuatan besar. Yang bahkan lebih misterius adalah mustatil, struktur batu raksasa yang tersebar di gurun dan ladang lava Arab Saudi. Para peneliti telah mengidentifikasi lebih dari 1.600 struktur menggunakan citra satelit. Beberapa di antaranya membentang hampir 1.900 kaki panjangnya dan diyakini berusia lebih dari 7.000 tahun, menjadikannya jauh lebih tua daripada Stonehenge maupun piramida Giza. Tujuan sebenarnya dari struktur ini masih belum diketahui. Meskipun banyak ahli percaya bahwa tempat tersebut digunakan untuk ritual keagamaan kuno yang berkaitan dengan komunitas penggembala sapi awal. Penemuan seperti ini terus mengubah cara para sejarawan memandang Arab Saudi selamanya. Kerajaan ini bukan hanya sedang membangun salah satu masa depan paling ambisius di dunia, tetapi juga berdiri di atas salah satu lanskap arkeologi paling luar biasa di bumi. Kebanyakan orang membayangkan Arab Saudi hanya sebagai gurun tanpa akhir. Namun, wilayah barat daya Asir benar-benar menghancurkan stereotip tersebut. Nama Asir berarti sulit dalam bahasa Arab, dan bentang alamnya memang sesuai dengan nama itu. Pegunungan menjulang hampir 10.000 kaki tinggi, sementara hujan monsun musiman dari Samudra Hindia menyelimuti wilayah ini dengan kabut, kehijauan, dan cuaca yang mengejutkan sejuk. Bagi banyak warga Saudi yang melarikan diri dari panas ekstrem Riyadh atau Jeddah saat musim panas, Asir terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda. Tersembunyi di antara pegunungan ini terdapat Rijal Al-Mah, yang sering dijuluki Desa Roti Jahe. Dibangun antara 700 hingga 900 tahun lalu, desa ini memiliki sekitar 60 istana batu menyerupai benteng yang menjulang hingga 7 lantai. Jendela-jendelanya yang berwarna merah, biru, dan kuning menciptakan salah satu pemandangan paling unik di seluruh kerajaan. Di dekatnya berdiri Al-Habalah, yang dikenal sebagai Desa Tali. Dibangun oleh suku Katani sekitar 370 tahun lalu, permukiman ini tersembunyi di sepanjang tebing curam. Selama berabad-abad, penduduk hanya dapat masuk atau keluar dengan memanjat tali menuruni hampir 300 kaki bebatuan. Kini, para pengunjung mencapai desa tersebut menggunakan kereta gantung, sambil menikmati pemandangan dramatis pegunungan Sarwat di bawahnya.
Namun, mungkin tradisi paling menarik di Asir berasal dari para flowermen yang terkenal. Selama lebih dari 2000 tahun, para pria dari suku lokal mengenakan mahkota berwarna-warni yang dirangkai dari basil segar, melati, marigold, dan tanaman liar yang dipetik dari pegunungan setiap pagi. Mahkota bunga tersebut dipercaya membantu mengatasi sakit kepala dan masalah sinus, tetapi juga melambangkan keindahan, identitas, dan kebanggaan suku. Para pria muda berlomba menciptakan mahkota paling cerah dengan bunga merah dan oranye. Sementara pria yang lebih tua biasanya mengenakan rangkaian basil hijau gelap. Yang membuat tradisi ini semakin luar biasa adalah bahwa para pria bermahkota bunga ini berasal dari suku pejuang yang sangat mandiri dengan sejarah panjang konflik di sepanjang perbatasan Arab Saudi dan Yaman. Dalam banyak hal, Asir terasa kurang seperti Arab Saudi modern yang ditampilkan dalam iklan gedung pencakar langit dan lebih seperti kerajaan tersembunyi yang terjebak di antara sejarah suku kuno dan keindahan alam yang menakjubkan. Bagi para pelancong yang beruntung bisa mencapai wilayah pegunungan terpencil ini, Asir memperlihatkan sisi Arab Saudi yang hampir tidak pernah dibayangkan oleh orang luar. Arab Saudi adalah penjaga dua kota paling suci dalam Islam. Setiap tahun, Mekkah dan Madinah menyambut antara 2 hingga 3 juta jemaah yang datang dari hampir 200 negara di seluruh dunia. Mekkah tetap sepenuhnya tertutup bagi non-Muslim. Pos pemeriksaan bersenjata mengelilingi kota, tempat identitas agama dan visa ibadah khusus diperiksa dengan sangat ketat. Tidak ada tingkat kekayaan, ketenaran, ataupun kekuasaan politik yang dapat memberikan pengecualian. Namun, Madinah perlahan mulai membuka beberapa bagian kota bagi pengunjung non-Muslim sebagai bagian dari rencana pariwisata Vision 2030 milik Arab Saudi. Kini para wisatawan dapat menjelajahi situs bersejarah, menaiki bus wisata keliling kota, dan mengagumi bagian luar Masjid Nabawi, meskipun bagian dalam masjid tetap hanya diperuntukkan bagi umat Muslim. Yang tidak pernah disadari banyak orang adalah bagaimana berabad-abad perjalanan ibadah haji telah membentuk budaya kuliner wilayah ini. Kawasan Hejaz yang mencakup Jeddah, Mekkah, dan Madinah mengembangkan salah satu masakan paling beragam di Timur Tengah melalui pertukaran budaya terus-menerus dengan para pelancong dari Afrika, India, Asia Tengah, dan berbagai wilayah lainnya. Hidangan nasional Arab Saudi, kabsa, mencerminkan sejarah tersebut dengan sempurna. Makanan berbahan dasar nasi ini dimasak dengan ayam atau daging domba dan dibumbui kapulaga, kayu manis, cengkeh, serta bunga lawang. Memiliki hubungan kuat dengan biryani India dan jalur perdagangan rempah kuno yang melintasi Samudra Hindia. Pengaruh Afrika juga membentuk budaya makanan jalanan di Jeddah bersejarah. Hidangan seperti fol madames, semur kacang fava yang kaya rasa, dan tamia, variasi falafel dijual setiap hari di pasar ramai dan lingkungan kota tua. Favorit lokal lainnya adalah gorasa, panekuk gandum tebal yang digunakan untuk menyendok semur daging kaya rempah dengan tangan. Lalu ada salik, salah satu makanan tradisional paling dicintai di wilayah barat Arab Saudi. Dibuat dari nasi yang dimasak perlahan bersama susu, mentega, dan kaldu ayam hingga menjadi lembut dan creamy. Hidangan ini dianggap sebagai makanan penghibur sejati bagi jutaan warga Saudi. Dalam banyak hal, kuliner Arab Saudi menceritakan kisah tersembunyi dunia Islam itu sendiri, yang dibentuk oleh berabad-abad perjalanan ibadah, perdagangan, migrasi, dan pertukaran budaya yang mengalir melalui jantung semenanjung Arab. Kekayaan Arab Saudi tidak hanya digunakan untuk membangun gedung pencakar langit futuristis dan resor mewah. Kekayaan itu sering muncul dalam bentuk yang terasa hampir mustahil dipercaya. Di beberapa supermarket kelas atas, coklat premium dan kopi mahal dibungkus dengan lapisan emas asli 24 karat. Hotel mewah menjual telepon genggam bertabur berlian, botol air berhias kristal, dan berbagai produk yang dirancang murni untuk menunjukkan kekayaan serta status sosial ekstrem. Di beberapa kota di seluruh kerajaan, mesin ATM khusus bahkan mengeluarkan batangan emas murni alih-alih uang tunai. Dan bagi sebagian warga Saudi kaya, kemewahan melampaui perhiasan atau mobil super mahal. Hewan eksotis menjadi salah satu simbol status paling tinggi. Meski ada pembatasan dari pemerintah, para pemilik kaya menjadi terkenal karena memelihara singa, cheetah, dan harimau di dalam rumah pribadi mereka. Video di media sosial memperlihatkan predator dewasa bersantai di ruang tamu bersama pemiliknya dengan santai seperti kucing rumahan biasa.
Singa putih langka dapat berharga lebih dari 200.000 dolar Amerika Serikat, sementara para pemilik memberi mereka stek mahal hanya untuk menunjukkan kekayaan mereka. Namun Arab Saudi juga memiliki kontradiksi menarik terkait uang dan amal. Mengemis secara resmi ilegal dan dianggap sebagai penipuan oleh pihak berwenang. Meski begitu, budaya Islam sangat menekankan kemurahan hati, terutama selama Ramadan, ketika sejumlah besar uang disumbangkan di seluruh kerajaan. Salah satu kasus paling mengejutkan melibatkan seorang perempuan buta bernama Aisyah yang menghabiskan puluhan tahun mengemis di jalanan Jeddah sambil mengenakan pakaian tua dan robek. Setelah ia meninggal, pihak berwenang menemukan bahwa diam-diam ia memiliki beberapa properti, sejumlah besar emas dan perhiasan, serta kekayaan yang diperkirakan mencapai hampir 800.000 dolar Amerika Serikat. Jika Anda berpikir Arab Saudi hanya tentang gurun dan minyak, Al-Ula akan sepenuhnya mengubah pandangan Anda. Wilayah ini adalah rumah bagi Hegra, situs warisan dunia UNESCO yang sering disebut sebagai Petranya Arab Saudi. Tebing batu pasir raksasa dan makam kuno yang dipahat langsung ke bebatuan membuat lanskapnya terasa seperti adegan dari film petualangan epik. Salah satu landmark paling terkenal adalah Elephant Rock, formasi alam raksasa berbentuk gajah yang berdiri sendirian di tengah gurun, terlihat sangat menakjubkan saat matahari terbenam. Di sisi lain negara ini, Jeddah menawarkan suasana yang benar-benar berbeda. Dengan air laut merah yang jernih, gedung pencakar langit modern, dan kawasan bersejarah yang hidup, kota ini memadukan tradisi dengan kehidupan modern. Para pengunjung dapat menjelajahi Al-Balad, distrik tua Jeddah yang telah berusia ratusan tahun dan dipenuhi rumah batu karang, jalan sempit, serta pasar tradisional. Kota ini juga menjadi rumah bagi air mancur Raja Fahd, air mancur tertinggi di dunia, yang menyemburkan air lebih dari 312 meter ke udara, bahkan lebih tinggi daripada Menara Eiffel tanpa antenanya. Di sepanjang Corniche, pantai pasir putih, dan restoran makanan laut menciptakan salah satu pengalaman pesisir paling santai di Arab Saudi. Lebih ke arah timur terdapat Dammam, gerbang menuju Teluk Persia. Dikenal karena pantainya yang tenang, pasar makanan laut, dan suasana santai, kota ini menawarkan sisi kerajaan yang lebih damai. Salah satu daya tarik paling unik adalah Pulau Marjan, tempat sebuah menara berdiri dari laut seperti benteng yang sepenuhnya dikelilingi air. Dammam juga terkenal dengan pemandangan matahari terbitnya yang spektakuler di atas teluk. Lalu ada Dariyah, tempat kelahiran bersejarah keluarga kerajaan Al Saud. Didirikan pada abad ke-15, kota ini pernah menjadi ibu kota pertama Arab Saudi dan kini menjadi situs warisan dunia UNESCO. Saat ini, kota tersebut sedang diubah menjadi salah satu destinasi warisan budaya paling mewah di dunia, menggabungkan arsitektur bata lumpur kuno dengan hotel bintang 7, museum kelas dunia, dan restoran berbintang Michelin. Dari kota mega futuristis hingga peradaban kuno dan pelarian pantai tersembunyi, Arab Saudi sedang memperlihatkan sisi dirinya yang belum pernah disaksikan oleh sebagian besar dunia sebelumnya. Saya harap Anda menyukai video hari ini. Jika ya, jangan lupa untuk menekan tombol suka dan berlangganan saluran ini agar tidak ketinggalan video menarik berikutnya. Dukungan Anda membantu kami terus membuat konten yang semakin baik. Pastikan juga untuk menonton video berikutnya yang muncul di layar. Saya yakin Anda akan menyukainya. Jangan lupa untuk meninggalkan komentar dengan menyebutkan negara yang ingin Anda jelajahi di masa depan. Snarriks the at stational third tennis by preferist.